Salam sehat semuanya. Hari ini kita akan membahas materi kita perkuliahan berikutnya, yaitu tentang perjanjian kerja. Yang lalu kita sudah membahas perbedaan antara buruh atau pekerja dengan tenaga kerja. Lalu kemudian saya juga sudah memberikan contoh-contohnya siapa saja yang termasuk pekerja atau buruh dan siapa yang termasuk tenaga kerja. Bagaimana membedakannya kita sudah bahas di materi yang lalu. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi kita tentang perjanjian kerja. Kalau kita berbicara perjanjian kerja, maka tentu ini induknya adalah perjanjian, gitu ya. Nah, di dalam pengertian perjanjian, apa yang dimaksud dengan perjanjian tentu kita kembali pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Di mana di dalam ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW dikatakan bahwa perjanjian itu adalah sebuah perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu pihak yang lain atau lebih. Ya. Nah, berarti kalau kita berbicara perjanjian, maka itu tentu akan ada dua pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Saudara tentu harus mengingat kembali juga bahwa perjanjian ini merupakan salah satu sumber perikatan, gitu ya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan itu ada dua sumber, satu adalah perjanjian dan satu adalah undang-undang. Nah, yang kita bahas sekarang adalah perikatan yang bersumber pada perjanjian. Apa itu perjanjian? Tadi sudah ditentukan di dalam pasal 1313 BW. Saudara buka kembali materi saudara hukum perdata. Nah, perjanjian ini bermacam-macam. Salah satunya adalah perjanjian kerja yang termasuk sebagai golongan perjanjian bernama, gitu ya. Karena ada perjanjian bernama, perjanjian tak bernama. Salah satunya adalah perjanjian kerja. Nah, untuk definisi perjanjian kerja, saya tidak mengambil di dalam BW, tapi saya masuk di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saudara harus mengingat asas lex specialis, bahwa karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka saya akan ambil definisi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk perjanjian kerja ini nanti di dalam materinya, di samping Undang-Undang Ketenagakerjaan, saudara juga harus mengingat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nih, yang nanti juga akan menjadi bahasan. Karena apa? Karena beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diubah atau bahkan ada beberapa juga yang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Untuk definisinya, kita lihat terlebih dahulu pasal 1/14 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah sebuah perjanjian, gitu kan ya. Nah, berarti perjanjian ini apa? Tadi sudah kita bahas. Perjanjian kerja adalah sebuah perjanjian antara siapa? Tadi dikatakan perjanjian itu selalu dua pihak, antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja, majikan atau pengusaha. Isinya apa? Isi di dalam perjanjian kerja ini adalah syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Kalau kemudian kita jabarkan apa yang dimaksud di sana, maka kita akan melihat bahwa di dalam ketentuan berikutnya, kalau kita berbicara perjanjian kerja, maka ada 4 unsur perjanjian kerja. Salah satu unsurnya itu yang sudah kita bahas pada materi kita yang lalu. Apa itu 4 unsur? Unsur yang pertama haruslah ada unsur pekerjaan yang diperjanjikan. Kemudian yang kedua harus ada unsur pelayanan, servis atau tunduk pada perintah. Unsur yang ketiga haruslah ada unsur waktu tertentu. Dan unsur yang keempat haruslah ada unsur upah. Nah, jadi ada 4 unsur yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian itu disebut sebagai perjanjian kerja. Kita masuk unsur yang pertama, harus ada unsur pekerjaan yang diperjanjikan. Di dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa unsur pekerjaan yang diperjanjikan ini haruslah dilakukan sendiri oleh si pekerja atau buruh.
Jadi ketika A melakukan perjanjian kerja dengan pengusaha B misalnya, maka siapa yang harus melakukan pekerjaan itu haruslah A sendiri, tidak boleh diwakilkan atau diserahkan pada pihak lain, kecuali memang diperjanjikan. Dan di dalam praktek tentu jarang atau bahkan hampir tidak ada seorang pekerja yang melakukan perjanjian kerja ketika dia tidak bisa melakukan pekerjaannya lalu diwakilkan pada pihak lain. Tidak ada. Nah, ini akan berbeda misalnya pada jenis perjanjian yang lain, misalnya pada hubungan antara pengacara dengan klien berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang lalu yang sudah kita bahas. Boleh saja diperjanjikan ketika pengacara itu melakukan pekerjaan untuk kliennya, mereka berada dalam satu tim. Sehingga dalam tim itu tidak perlu dipersoalkan siapa yang akan melakukan pekerjaannya. Apakah pengacara A, B, C, sepanjang mereka bergabung dalam satu tim, maka itu bisa dilakukan. Yang berbeda tadi dengan perjanjian kerja. Unsur yang kedua adalah unsur pelayanan, tunduk pada perintah. Ini yang sudah saya berikan contoh-contohnya ketika kita membahas materi yang lalu. Di mana materi yang lalu saya berikan contohnya perbedaan antara seorang pekerja atau buruh yang bekerja di pabrik, yang lalu contohnya pabrik roti. Ketika dia melakukan pekerjaannya membuat roti, membuat biskuit, maka dia sepenuhnya tunduk pada perintah pengusaha atau majikan. Dia tidak boleh mengkreasi, dia tidak boleh mengubah apa yang sudah ditentukan. Yang berbeda dengan misalnya yang lalu saya contohkan juga hubungan antara dokter dengan pasien. Dokter ketika melakukan pekerjaannya untuk pasien, dokter tidak tunduk pada perintah pasien. Bahkan dokter dalam hal-hal tertentu bisa memerintah pasien gitu ya. Itu yang sudah kita bahas yang lalu. Unsur yang ketiga adalah unsur waktu tertentu. Kalau kita berbicara perjanjian kerja, maka pekerja harus melakukan pekerjaannya untuk pengusaha atau majikan pada waktu yang sudah ditentukan. Kapan dia harus masuk, jam berapa dia harus masuk, kapan dia boleh pulang, kapan dia boleh istirahat, pengusaha akan menentukan. Yang berbeda misalnya kita bandingkan dengan hubungan antara pengacara dengan klien. Ketika pengacara mendampingi kliennya, misalnya ada pemeriksaan di penyidik, maka tidak ada di situ ditanyakan sampai jam berapa ini ya, sampai penyidiknya selesai. Tidak ada ketentuan harus berapa jam. Nah, kalau kita berbicara tadi perjanjian kerja ada unsur waktu tertentu, kita kaitkan dengan ketentuan undang-undang. Di dalam undang-undang ketenagakerjaan ditentukan waktu kerja bagi seorang pekerja atau buruh adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. 7 jam sehari dan 40 jam seminggu ini di dalam satu minggu boleh dibagi apakah mereka bekerja 5 hari kerja dalam satu minggu ataukah 6 hari kerja di dalam satu minggu. Kalau bekerjanya adalah 5 hari kerja dalam satu minggu, berarti ada 2 hari istirahat di dalam satu minggu, karena satu minggu adalah 7 hari. Berarti 5 hari bekerja, 2 hari istirahat. Atau mengambil 6 hari kerja dan 1 hari istirahat mingguan. Nah, apakah seorang pekerja akan bekerja 5 hari kerja atau 6 hari kerja? Itu juga kewenangan pengusaha untuk menentukan. Kalau bekerjanya adalah 5 hari kerja dalam satu minggu dan ada 2 hari istirahat, maka berarti setiap harinya, karena satu minggu itu 40 jam, setiap harinya buruh akan bekerja selama 8 jam. Sementara kalau dia mengambil 6 hari kerja di dalam satu minggu dengan 1 hari istirahat mingguan, berarti hari pertama sampai dengan kelima 7 jam, pada hari ke-6 mereka akan bekerja selama 5 jam, sehingga dalam satu minggu tetap adalah 40 jam. Nah, tadi dikatakan seorang pekerja kalau dia bekerja di dalam satu minggu maka ada hari istirahat mingguan. Tadi kalau 5 hari kerja dalam satu minggu ada 2 hari istirahat mingguan. Istirahat mingguan itu tidak identik dengan hari minggu. Istirahat mingguan itu adalah di dalam satu minggu boleh istirahat 2 hari, tetapi kapan 2 harinya ditentukan oleh pengusaha. Tidak harus Sabtu dan Minggu, boleh hari-hari yang lain, bergantung keperluan di dalam produktivitas sebuah usaha. Ambil contoh misalnya pekerja yang bekerja di perhotelan atau pekerja yang bekerja di pusat perbelanjaan, pertokoan, maka pada umumnya mereka tidak akan diliburkan pada hari Sabtu dan Minggu. Kenapa? Karena Sabtu dan Minggu adalah hari-hari di mana pekerjaan itu banyak.
Edison gitu ya. Sehingga kemudian mereka akan diliburkan di hari lain, Senin, Selasa dan seterusnya, dan di antara pekerja yang satu dengan yang lain boleh saja berbeda hari. Oleh karena itu kita sering melihat pekerja itu kemudian ada pembagian kerja atau shift kerja. Demikian pula jam masuknya. Boleh saja yang satu masuk pagi, yang lain masuk siang, masuk malam. Yang penting adalah jumlah jam kerja. Siapa yang membagi itu tentu adalah kewenangan pengusaha. Dan unsur yang keempat adalah unsur upah. Nah, upah ini juga berbeda. Kalau misalnya tadi kita mencontohkan hubungan antara pengacara dengan klien, boleh saja pengacara ketika menerima pekerjaan dari klien lalu tidak memungut upah pro deo atau tanpa biaya pun. Tapi kalau kita berbicara perjanjian kerja di dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah bagi pekerja atau buruh itu ditentukan. Nanti kita akan bahas lagi di dalam pengupahan. Tetapi paling tidak saudara harus tahu bahwa seorang pekerja atau buruh itu berhak untuk mendapatkan upah minimal sama dengan upah minimum regional atau UMR. Nah, tentu ini adalah karena hak bagi seorang buruh, ini adalah kewajiban bagi pengusaha yang juga tidak dapat disimpangi. Nah, 4 unsur ini harus ada. Dengan adanya 4 unsur ini, maka kita akan menyebut perjanjian ini adalah perjanjian kerja. Dan kalau sebuah hubungan itu berawal dari perjanjian kerja, maka ini berada di dalam hubungan kerja, maka dia akan disebut pekerja atau buruh yang sudah kita bahas yang lalu. Berikutnya bahwa perjanjian kerja ini harus dibuat atas dasar pasal 1320 BW atau KUH Perdata, Yungto pasal 54 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu bahwa perjanjian kerja tetap juga harus memenuhi 4 unsur gitu ya. Di samping bahwa tadi perjanjian kerjanya itu memuat 4 unsur, tapi untuk bisa perjanjian kerja itu dinyatakan sah, maka juga ada 4 unsur yang diatur dalam pasal 1320. Yang pertama, harus ada unsur kesepakatan di antara para pihak gitu ya. Antara pihak pekerja dan pihak buruh harus ada kata sepakat. Apa yang dimaksud dengan kata sepakat? Tentu kembali pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepakat itu baru dianggap ada jika tidak ada kekhilafan, tidak ada penipuan, dan tidak ada paksaan. Apa itu yang dimaksud khilaf? Apa yang dimaksud paksaan? Apa yang dimaksud penipuan? Saudara pelajari kembali pada materi saudara hukum perdata. Ya. Jadi tadi ada 4 unsur. Yang pertama bahwa harus ada unsur kata sepakat. Yang kedua, para pihaknya, pihak pekerja dan pihak pengusaha haruslah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kapan disebut cakap? Saudara juga harus kembali pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mereka yang sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Kapan disebut dewasa? Dia bisa berumur 18 tahun atau 21 tahun mengikuti ketentuan undang-undang yang mana? Undang-undang perkawinan mengatakan 18, BW mengatakan 21, atau sudah kawin. Tidak berada di bawah pengampuan, saudara juga lihat pada ketentuan BW atau KUH Perdata. Siapa saja yang dimaksud dengan yang berada di bawah pengampuan. Unsur yang ketiga adalah harus ada unsur pekerjaan yang diperjanjikan. Unsur objek tertentunya yaitu pekerjaan yang diperjanjikan. Dan pekerjaan yang diperjanjikan ini, yang keempat, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban, atau kesusilaan. Atau biasa dikatakan bahwa harus ada kausa yang halal atau kausa yang diperkenankan. Nah, 4 hal ini, 4 unsur ini kalau terpenuhi, maka kita mengatakan berarti perjanjian kerja itu sah. Dan kemudian perjanjian kerjanya sendiri memuat tadi 4 unsur di awal yang kita bahas. Bagaimana kalau 4 unsur kesepakatan, kecakapan, objek pekerjaannya, dan kausanya ini ada yang tidak terpenuhi? Maka di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun di dalam BW dijelaskan bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua, unsur kata sepakat dan unsur kecakapan tidak terpenuhi, maka menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan.
Nah, tentu pihak yang tidak memenuhi ketentuan tadi dapatlah meminta pembatalan kepada hakim atau pengadilan agar kemudian perjanjian ini dinyatakan batal. Sedangkan jika unsur yang ketiga dan unsur yang keempat, unsur objek tertentunya atau kausanya yang tidak terpenuhi, maka di dalam DW maupun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan maka ini akan menyebabkan perjanjian itu batal demi hukum. Sejak semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Nah, bagaimana mekanismenya? Tentu saudara harus mengingat kembali pada materi saudara hukum perdata. Itu yang dimaksud bahwa dasar dari pembuatan perjanjian kerja haruslah terpenuhi pasal 1320 maupun pasal 52 kitab 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berikutnya kita akan membahas bagaimana bentuk perjanjian kerja. Bentuk perjanjian kerja ada dua. Apakah perjanjian kerja itu untuk waktu tertentu ataukah perjanjian kerja itu untuk waktu tidak tertentu? Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau ada yang menyebut kesepakatan kerja waktu tertentu, PKWT atau KKWT. Untuk membedakannya dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka yang pertama bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu bisa ditentukan atas dasar jangka waktunya atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Atas dasar jangka waktunya berarti misalnya A ini bekerja di perusahaan B, lalu perusahaan mengatakan oke, kamu diterima untuk waktu 1 tahun. Maka itu namanya ditentukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Nah, ini saudara harus melihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dulu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jangka waktunya ini ditentukan dan kemudian perpanjangan dan pembaharuannya juga ditentukan. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya dikatakan perjanjian kerja itu ada jangka waktunya, tetapi tidak ditentukan berapa kali. Misalnya 1 tahun, apakah boleh diperpanjang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali? Undang-Undang Cipta Kerja tidak menentukan lagi. Dengan demikian boleh saja diperpanjang secara terus-menerus. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu ini juga bisa ditentukan berdasarkan selesainya pekerjaan. Jadi misalnya A diterima bekerja di sebuah perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Pekerjaan apa? Oh, membangun sebuah rumah misalnya. Jadi dia bekerja di kontraktor untuk membangun 1 unit rumah. Dengan selesainya pembangunan itu, ya selesailah pekerjaannya. Itu yang pertama. Jadi PKWT atau KKWT itu dibuat satu adalah untuk ditentukan berdasarkan jangka waktunya atau selesainya pekerjaannya. Yang kedua, kalau kita berbicara perjanjian kerja waktu tertentu, maka harus dibuat secara tertulis. Tidak boleh dibuat secara lisan. Itu yang nanti akan membedakan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kalau kita berbicara PKWT harus dibuat secara tertulis, maka tertulisnya ini juga harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, apa saja yang harus dimuat di dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat secara tertulis? Kita lihat ketentuannya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jika perjanjian kerja itu dibuat secara tertulis, maka hal-hal apa saja yang harus dimuat? Antara lain yang pertama adalah nama, alamat perusahaan, dan jenis usahanya. Jadi tentu sebagai pihak pertama, pihak pemberi kerja, saudara harus menyebutkan siapa nama pemberi kerjanya. Kalau kemudian pemberi kerja ini adalah sebuah perusahaan, bisa berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, maka di sana harus disebutkan nama badan hukumnya apa. Tapi kalau kemudian misalnya pemberi kerjanya adalah perorangan,
ya tentu saudara harus menyebutkan identitas orangnya. Kemudian juga jenis usahanya. Kemudian untuk pihak kedua, karena tadi kan kita mengatakan perjanjian kerja itu ada dua pihak. Pihak pertama adalah pemberi kerja, pihak kedua adalah pihak pekerja atau buruh. Nah, di situ juga harus disebutkan identitas dari pekerja atau buruh, nama, kemudian alamat pekerja. Berikutnya adalah karena perjanjian kerja tadi unsurnya adalah harus ada pekerjaan yang diperjanjikan, maka harus disebutkan jabatan ataupun jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. Dan kemudian di mana lokasi dari perusahaan tersebut atau tempat pekerjaan itu dilakukan. Ini juga harus jelas di mana letaknya, diterima untuk dipekerjakan di tempat yang mana. Kemudian unsur yang lain di dalam perjanjian kerja adalah mengenai upah. Oleh karena itu, di dalam perjanjian kerja juga harus menyebutkan berapa besarnya upah dan bagaimana cara pembayarannya. Apakah dibayar harian, mingguan, bulanan, itu juga harus disebutkan. Dan sebagai syarat yang lain adalah di dalam perjanjian kerja juga harus memuat syarat-syarat kerja yang mencantumkan hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerjanya. Kemudian kapan perjanjian kerja ini akan dimulai dan untuk berapa lama harus disebutkan. Dan kemudian perjanjian kerja ini dibuat di mana, pada tanggal berapa, dan diakhiri dengan tanda tangan dari para pihak yang membuat perjanjian kerja. Nah, hal-hal ini adalah hal-hal dasar yang harus dimuat di dalam sebuah perjanjian kerja atau minimalnya. Nah, tentu selebihnya digantungkan pada kesepakatan para pihak. Ini adalah yang diatur di dalam pasal 54 ayat 1. Berikutnya, untuk perjanjian kerja waktu tertentu, di samping tadi didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, kemudian harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Syarat yang lain adalah bahwa di dalam PKWT tidak diperkenankan adanya masa percobaan atau masa evaluasi atau penjajakan, itu tidak diperbolehkan pada PKWT. Nanti kita akan lihat pada PKWT itu justru diperbolehkan. Kemudian bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu tidak diperbolehkan dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jadi dengan demikian, jika akan dilakukan PKWT, maka pekerjaan-pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tertentu yang setelah ini akan kita lihat. Dan kemudian perjanjian kerja waktu tertentu ini dapat diperpanjang. Berapa lamanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi disebutkan untuk diperpanjang berapa lama. Sedangkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lalu ada batasan-batasan berapa kali harus diperpanjang dan jangka waktunya berapa lama. Nah, kita kembali kepada persoalan tadi bahwa untuk perjanjian kerja waktu tertentu, pekerjaannya tidak boleh pekerjaan yang bersifat tetap. Nah, kita lihat sekarang ketentuannya bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu itu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu antara lain pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang sementara sifatnya, jadi pekerjaan yang dikerjakan sekali atau pekerjaan yang memang hanya bersifat sementara, bukan yang terus-menerus. Atau pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama, dan ini tidak ada batasannya. Tidak terlalu lama itu berapa lama? Kalau di dalam undang-undang yang lama itu dibatasi 3 tahun, tapi yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sekarang tidak ada. Lalu pekerjaan yang bersifat musiman, jadi misalnya musim Lebaran, maka ada tambahan pekerjaan, itu dapat dilakukan dengan PKWT. Lalu juga pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Jadi misalnya sebuah perusahaan ingin menciptakan produk baru dan untuk melihat apakah pasar akan menerima produk tersebut, maka pengusaha bisa menambah jumlah pekerjanya dengan PKWT. Atau pekerjaan yang jenis sifat atau kegiatannya memang bersifat tidak tetap, jadi hanya sesekali saja, maka itu juga bisa PKWT. Kemudian yang baru di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, pada PKWT itu jika terjadi PHK maka akan ada uang kompensasi. Bukan uang pesangon, tapi uang kompensasi. Berapa jumlahnya uang kompensasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum ditentukan dan kita menunggu peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah. Nah, bagaimana kalau kemudian ketentuan-ketentuan di dalam PKWT ini dilanggar, maka akan menyebabkan batal demi hukum sehingga PKWT itu akan berubah menjadi PKWTT. Berikutnya sekarang kita beralih pada jenis yang kedua, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT. Jadi kalau yang pertama tadi kita membicarakan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yaitu mungkin jangka waktunya yang ditentukan atau selesainya pekerjaan yang ditentukan. Sementara kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, nah ini tentu tidak ditentukan waktunya, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Kalau pada PKWT tadi harus dibuat secara tertulis, pada PKWTT ini bebas bentuk, jadi boleh dibuat secara lisan, boleh pula dibuat secara tertulis. Dan pada PKWTT ini dapat disyaratkan masa percobaan, dan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur masa percobaannya hanya 1 kali, maksimum adalah 3 bulan. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan antara PKWT dan PKWTT. Satu hal lain yang diatur di dalam perjanjian kerja, kita akan membicarakan tentang outsourcing atau yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu disebut sebagai alih daya. Diatur di dalam pasal 66 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang kemudian diubah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Di sana ditentukan bahwa hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakan, syarat bahwa perusahaan alih daya itu yang bisa menjadi perusahaan alih daya haruslah dalam bentuk badan hukum dan harus memenuhi ketentuan perizinan berusaha. Syaratnya adalah bahwa untuk membuat perjanjian alih daya atau outsourcing, maka perjanjian kerjanya harus tertulis meskipun itu PKWT ataupun PKWTT. Jika PKWT, maka harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak, yaitu perlindungan pekerja untuk upahnya, kesejahteraannya, syarat kerja dan perselisihannya dilaksanakan sama dengan peraturan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Jadi misalnya A hendak mempekerjakan cleaning service, lalu dia melakukan perusahaan A melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan B, maka perusahaan B-nya ini harus dalam bentuk badan hukum dan juga harus sudah memenuhi perizinan berusaha. Nah, segala hal yang bersangkutan dengan pekerja alih daya ini adalah menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya atau perusahaan B tadi. Sehingga mengenai bagaimana upahnya, kesejahteraannya, syarat kerja, dan nanti kalau terjadi perselisihan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya atau B. Nah, ini juga satu hal yang lebih menjamin kepastian hukum, karena kalau yang lalu di dalam Undang-Undang 13 2003 itu menjadi sebuah persoalan bagaimana terhadap pekerja-pekerja outsourcing ini. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saudara hendaknya nanti mempelajari dengan lebih cermat Undang-Undang 11 2020 dan saudara juga lihat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diubah maupun yang dihapuskan.
Kita kembali sedikit tentang PKWT. Saya kaitkan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Kalau di awal tadi saya mengatakan untuk PKWT berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja belum diberikan batasan jangka waktunya berapa lama. Karena tadi kan kita membahas PKWT itu bisa berdasarkan jangka waktunya atau selesainya pekerjaannya. Kalau berdasarkan jangka waktunya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja belum diberikan batasan jangka waktunya sampai berapa lama. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini sudah diberikan batasan jika PKWT itu dilakukan berdasarkan jangka waktu, maka maksimumnya adalah 5 tahun. Nah, apakah PKWT ini dapat dilakukan perpanjangan? Di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 dikatakan PKWT ini dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa jangka waktu PKWT ditambah dengan perpanjangannya maksimum tetap adalah 5 tahun. Nah, ini tentu berbeda dengan ketentuan yang lama, tapi tentu batasan ini sudah cukup memberikan kepastian bahwa untuk PKWT maksimum adalah 5 tahun. Itu yang saya dapat tambahkan. Demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih dan semoga sehat selalu.